Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu Paskah ke-7 pada tanggal 21 Mei 2023 nanti, kita memperingati dan merayakan Hari Komunikasi Sosial Dunia ke-57. Dalam rangka ini, Paus Fransiskus seperti biasa menulis suatu amanat bagi kita yang intinya berbicara tentang pentingnya berbicara atau berkomunikasi dari hati. Hal ini penting tidak hanya untuk masyarakat pada umumnya, tetapi juga bagi gereja. Di lingkungan gereja pun kita membutuhkan komunikasi yang keluar dari hati. Mengambil beberapa pokok yang dibahas Paus menjadi inspirasi bagi saya, perkenankan saya memberikan sedikit renungan pada kesempatan ini. Saudara-saudari yang terkasih, pernah ada satu lagu terkenal lebih dari 50 tahun yang lalu, The Sound of Silence, yang dinyanyikan oleh dua orang terkenal, Simon dan Garfunkel. Dalam lagu itu dikatakan, banyak orang berbicara tanpa isi, mendengar tanpa sungguh-sungguh mendengar. Dalam bahasa Inggrisnya, people speaking without talking, people hearing without listening. Karena mendengar itu hanya perbuatan fisik, mendengar suara, tetapi tidak memberi hati untuk memperhatikan apa yang dia dengar. Saya kira hal itu benar. Kalau kita mengikuti diskusi-diskusi di televisi, sering orang berdebat, berbicara bersamaan. Yang satu bicara, yang lain tidak mau mendengar. Kita juga sering melihat orang yang dalam percakapan terlalu mendominasi percakapan, tidak mau mendengar orang lain. Lebih parah lagi, orang berbicara banyak kata tanpa banyak makna, omong kosong saja. Dan orang tidak belajar untuk mendengarkan orang lain dengan hati. Inilah yang ditekankan oleh Paus Fransiskus. Perlu sekali mendengarkan dengan hati. Santo John Newman yang terkenal mempunyai moto, hati berbicara kepada hati. Oleh karena itu, ketika saya pertama kali mengikuti sidang KWI, di mana semua uskup datang untuk mengadakan rapat tahunan, saya terkesan akan satu acara, dari hati ke hati. Pada kesempatan itu, semua uskup tanpa memandang tua atau muda boleh berbicara dari hati, dan uskup lain mau mendengarkan juga dengan hati. Pada waktu itu kami bisa saling mengungkapkan isi hati tanpa ada maksud untuk menyerang, tanpa ada maksud untuk memanipulasi orang lain. Itulah suasana yang bagus, pembicaraan, persaudaraan dari hati ke hati. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, tentu saja komunikasi yang baik keluar dari hati dan ditujukan kepada hati orang lain. Tetapi untuk itu diperlukan hati yang mengasihi, hati yang murni, yang jujur, tulus. Hanya dengan hati yang mencintai
dapat terjadi komunikasi yang baik dengan sesama. Paus Fransiskus menyebut seorang uskup terkenal, Santo Franciscus de Sales, yang terkenal karena kelemah lembutannya dan terkenal karena menekankan pentingnya berkomunikasi dari hati yang mengasihi, karena cinta akan mengalahkan segala-galanya. Maka dalam lingkungan gereja pun perlu dikembangkan budaya mendengarkan dengan hati yang jujur, hati yang mengasihi. Dengan hati yang mengasihi tidak akan keluar umpatan, fitnah, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang membunuh karakter orang. Tetapi seperti dikatakan Santo Paulus, perkataan yang keluar dari hati yang mengasihi adalah perkataan yang membangun sesama. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 29, dalam terjemahan baru, Paulus berkata, "Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah." Para saudara yang terkasih, mari kita rayakan Hari Komunikasi Sosial Dunia dengan berusaha membina di antara kita, di antara keluarga kita, lingkungan kita, paroki kita, keuskupan kita, dan juga dalam masyarakat, suatu budaya komunikasi timbal balik dari hati ke hati, dari hati yang mengasihi kepada hati orang lain. Hanya dengan demikian akan terjadi komunikasi yang saling membangun. Tuhan memberkati.